Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, di sini kami ingin menjelaskan tentang materi pencemaran lingkungan dari tugas PPT Biologi. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Chelsea Ramadhani, absen 8. Perkenalkan, nama saya Royana Nikmatus Solihah, absen 25. Dan saya Safira Pratiwi, nomor absen 26. Yang pertama yaitu pengertian pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan didefinisikan sebagai perubahan faktor abiotik akibat kegiatan yang melebihi ambang batas toleransi ekosistem biotik. Misalnya saja penggunaan kendaraan bermotor ataupun alat pengolahan bahan baku yang terkadang tidak sesuai dengan standarisasi lingkungan. Dua jenis bahan dalam pencemaran, yaitu degradable, adalah polutan yang dapat diuraikan kembali atau dapat diturunkan sifat bahayanya ke tingkat yang dapat diterima oleh proses alam. Contohnya adalah kotoran manusia atau hewan dan limbah tumbuhan. Yang kedua ada non-degradable, yaitu polutan yang tidak dapat diuraikan oleh kemampuan proses alam itu sendiri. Contohnya merkuri, timah hitam, arsenik, dan lain-lain. Pencemaran lingkungan disebabkan oleh beragam faktor, namun faktor terbesarnya adalah manusia. Sadar atau tidak, kita telah berkontribusi dalam proses pencemaran lingkungan, mulai dari pertambahan jumlah penduduk yang tidak terkendali, banyaknya sumber-sumber zat pencemaran, sehingga alam tak mampu menetralisir. Macam-macam pencemaran lingkungan meliputi pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran suara, dan pencemaran udara. Yang pertama yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah merujuk pada kondisi di mana tanah terkontaminasi oleh zat kimia, bahan-bahan beracun atau polutan lainnya yang dapat merusak kualitas tanah dan potensi dampak negatif pada lingkungan serta kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pencemaran tanah dapat terjadi akibat berbagai kegiatan manusia seperti industri, pertanian intensif, limbah domestik, dan aktivitas pertambangan. Penyebab pencemaran tanah. 1. Pertanian. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia berlebihan dapat mengakibatkan penumpukan bahan kimia beracun dalam tanah. 2. Industri. Limbah industri yang tidak diolah dengan benar dapat mengandung logam berat, bahan kimia berbahaya, dan polutan lain yang bisa mencemari tanah. Ketiga, pertambangan. Aktivitas pertambangan dapat mengeluarkan limbah beracun, bahan kimia, dan logam berat ke dalam tanah. Selanjutnya yaitu pencemaran air. Pencemaran air dapat diartikan sebagai suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air, seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Perubahan ini mengakibatkan menurunnya kualitas air hingga ke tingkat yang membahayakan, sehingga air tidak dapat digunakan sesuai peruntukannya. Penyebab pencemaran air. 1. Limbah industri. Bahan kimia baik cair maupun padatan, sisa-sisa bahan bakar, tumpahan minyak dan oli, kebocoran pipa-pipa minyak tanah yang ditimbun dalam tanah. 2. Penggunaan lahan hijau atau hutan akibat perumahan atau bangunan. Ketiga, limbah pertanian, meliputi pembakaran lahan dan pestisida. Keempat, rumah tangga, meliputi limbah cair seperti sisa mandi, MCK, sampah padatan seperti plastik, gelas, kaleng, batu baterai, sampah cair seperti deterjen dan sampah organik seperti sisa-sisa makanan dan sayuran. 3. Pencemaran suara. Pencemaran suara juga dikenal sebagai polusi suara atau kebisingan terjadi ketika lingkungan terganggu oleh suara berlebihan yang mengganggu kenyamanan, kesehatan, dan kualitas hidup manusia maupun makhluk lain. Suara yang berlebihan dapat berasal dari berbagai sumber seperti lalu lintas, industri, konstruksi, kegiatan komersial, dan kebisingan perkotaan lainnya. Penyebab pencemaran suara. 1. Kegiatan konstruksi. 2. Suara mesin kendaraan. 3. Aktivitas industri. 4. Event tertentu. Dan 5. Peralatan rumah tangga. 4. Pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kondisi di mana udara di suatu wilayah menjadi terkontaminasi oleh berbagai zat kimia, partikel padat, atau mikroorganisme yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan secara keseluruhan. Pencemaran udara dapat berasal dari berbagai sumber termasuk aktivitas manusia dan alamiah. Pencemaran udara paling sering terjadi di kota-kota besar di mana berbagai emisi dari berbagai sumber terkontaminasi. Penyebab pencemaran udara. Pertama, aktivitas pertanian. Kedua, pembangkit listrik. Ketiga, pembakaran hutan. Dan keempat, emisi kendaraan.
Baik, itu dia penjelasan dari kami tentang PPT kita. Kami mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.